Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yuk belajar bersama Cerdas Tangkas. Anak-anakku yang luar biasa, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama buku pendamping Cerdas Tangkas untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di buku Cerdas Tangkas ini merupakan buku pendamping untuk buku tema kalian ya. Nah, di sini kita akan belajar di semester 1 untuk kelas 1, 2, dan 3. Kita akan belajar mulai dari tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4. Untuk kelas 4, 5, dan 6 kita akan belajar dari tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, sampai tema 5. Nah, anak-anakku, di era pandemi ini jangan lupa, mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Nah, anak-anakku, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya, sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa, biar tambah semangat, kita salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Selanjutnya mari kita ikuti pembelajaran ini dan jangan di skip. Anak-anakku yang luar biasa, kita telah memasuki pembelajaran yang ketiga. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ada ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengandung pengertian bahwa masyarakat Indonesia mengakui Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Mereka mempunyai kebebasan untuk mengerti agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Juga mengajak manusia Indonesia untuk saling menghormati antar umat beragama. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia, sehingga warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan melakukan kegiatan kemanusiaan juga diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk Tuhan yang Maha Esa yang sama derajatnya. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, maknanya memiliki rasa cinta tanah air dan rela berkorban sehingga akan terwujud kebulatan Ipolexos Budahankam dalam berbagai aspek kehidupan yang meliputi ideologi, E-nya ideologi, P-nya politik, E-nya ekonomi, ekonomi, S-nya sosial, B-nya budaya, H-nya pertahanan, K-nya keamanan. Jadi Ipolexos Budahankam adalah ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga antara lain: 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa serta negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Memiliki rasa cinta akan tanah air dan bangsa serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Pengakuan terhadap keanekaragaman suku bangsa dan budaya bangsa dan sekaligus mendorong ke arah pembinaan persatuan dan kesatuan negara.
Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu kedaulatan negara ada di tangan rakyat, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya rembuk atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya, mengharap rakyat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dengan cara bersikap adil terhadap sesama, bekerja keras, mewujudkan sikap kebersamaan, melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum. Kegiatan satu yang bisa kalian lakukan adalah menuliskan sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dari sila 1 sampai sila ke-5. Letak wilayah Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis imajiner yang membentang horizontal melingkari bumi. Sedangkan garis bujur merupakan garis imajiner yang melingkari bumi secara vertikal. Garis lintang dan bujur dibagi menjadi dua, yaitu garis lintang utara dan garis lintang selatan yang dibatasi oleh garis ekuator atau khatulistiwa, dan garis bujur barat dan bujur timur yang dibatasi oleh Greenwich Mean Time. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 90 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Jika dilihat dari posisi astronomis, Indonesia terletak di kawasan iklim tropis dan berada di belahan timur bumi. Indonesia berada di kawasan tropis. Hal ini membuat Indonesia selalu disinari matahari sepanjang tahun. Di Indonesia hanya terjadi 2 kali pergantian musim dalam setahun, yaitu musim kemarau dan hujan. Sedangkan pengaruh dari letak dilihat dari garis bujur, maka Indonesia memiliki perbedaan waktu yang dibagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu Indonesia bagian timur atau WIT, Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah atau WITA, dan Indonesia bagian barat atau WIB. Letak geografis Indonesia. Letak geografis ditentukan berdasarkan posisi nyata dibanding posisi daerah lain. Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi Indonesia sangat strategis dan penting dalam kaitannya dengan perekonomian. Batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya adalah sebelah timur ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini, sebelah utara ada Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, dan Samudra Pasifik, serta Malaysia Timur. Sebelah barat ada Samudra Hindia dan sebelah selatan ada Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Indonesia berada pada persimpangan lalu lintas dunia. Letak geografis merupakan salah satu determinan yang menentukan masa depan dari suatu negara dalam melakukan hubungan internasional. Kalian bisa mencoba menggambar peta Indonesia berdasarkan letak garis bujur dan garis lintang ya. Beberapa ciri kalimat utama. Kalimat utama dapat berdiri sendiri dan memiliki arti yang jelas, sehingga tidak dibutuhkan konjungsi atau kata sambung, baik antar kalimat maupun intra atau dalam kalimat. Kalimat utama berisi suatu permasalahan yang dapat dikembangkan secara rinci. Kalimat utama merupakan pernyataan yang bersifat umum dan bisa dikembangkan.
Ciri-ciri kalimat penjelas atau pengembang merupakan pendukung gagasan pokok kalimat utama. Kalimat tidak otonom, mendeskripsikan atau menjelaskan topik. Di kegiatan 3, kalian bisa membuat teks suatu paragraf yang terdiri dari kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang tentang kesehatan tulang. Selamat mencoba. Saatnya mengasah kemampuan kalian dengan berlatih mengerjakan soal-soal berikut ini. Nomor 1, Hari, Aksa, dan Kemala akan mengerjakan tugas secara kelompok di rumah salah satu temannya. Mereka sering menyampaikan ide untuk kesempurnaan tugasnya. Kegiatan tersebut sesuai dengan nilai-nilai sila ke 2, 3, 4, 5. Keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu selalu mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini sesuai dengan Pancasila sila ke 1, 2, 3, 4. Nah, jika sudah mengetahui jawabannya bisa kalian silang. Meneladani sikap pahlawan tak berbunga di Taman Makam Pahlawan, rela berkorban merupakan pengamalan sila Pancasila yang berbunyi ... Persatuan Indonesia, misalnya seperti itu ya. Kalian silahkan menulis jawabannya. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama masing-masing disebut toleransi. Nomor 5, musyawarah untuk mencapai mufakat dilakukan dengan semangat sebagai ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. 19, membagikan sembako kepada masyarakat yang sedang diisolasi dalam masa pandemi COVID-19 merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila yang ke ... Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nilai-nilai luhur Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan seni budaya. Apakah tujuan hal tersebut dilakukan? Tujuannya untuk apa? Untuk menghargai seni budaya yang beraneka ragam di setiap daerah sebagai sumber dari budaya nasional. Nilai-nilai Pancasila yang sudah berkembang dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Muatan pelajaran IPS. Nomor 1. Garis imajiner yang membentang melingkari bumi secara vertikal adalah garis lintang, garis bujur, garis ekuator, garis khatulistiwa. Nomor 2, secara geografis letak wilayah Indonesia memiliki batas bagian selatan adalah Australia dan Pasifik, Laut Timur dan Laut Andaman, Samudra Hindia dan Selat Malaka, Laut Arafuru dan Samudra Hindia. Jawabannya Laut Arafuru dan Samudra Hindia. Nomor 3, Indonesia disinari matahari sepanjang tahun, maka Indonesia disebut sebagai daerah tropis. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur merupakan letak Indonesia secara astronomis. Maluku dan Papua termasuk wilayah Indonesia dalam pembagian waktu Maluku dan Papua, WIT, waktu Indonesia Timur. Nomor 6, sebutkan keuntungan dari letak geografis Indonesia. Memiliki kekayaan laut yang melimpah, terdiri dari gunung-gunung berapi sehingga tanahnya menjadi subur, dan lain-lain. Sebutkan pembagian letak waktu di Indonesia. Ada WIB, WITA, dan WIT. WIB, WITA, WIT. Jelaskan perbedaan antara letak astronomis dan letak geografis negara Indonesia. Letak astronomisnya berdasarkan garis lintang dan bujur. Letak geografisnya terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Membacalah teks berikut.
Seperti biasa, jika ada bacaan, kalian harus membaca bacaan tersebut berulang-ulang sampai kalian memahami arti dari bacaan tersebut, memahami isinya, sehingga bisa menjawab soal yang berkaitan dengan bacaan. Kalimat yang dibuat untuk mendukung kalimat utama dalam suatu paragraf disebut ide pokok, pokok pikiran, kalimat utama, kalimat pengembang. Peserta diminta untuk menyampaikan ide dalam musyawarah untuk mencapai mufakat. Sinonim kata ide: gagasan. Nomor 4, mengembangkan kalimat dalam paragraf tidak boleh menyimpang dari ide pokok. Kata mengembangkan berasal dari kata dasar kembang. Nomor 5, pedagang di pasar menjual barang dagangannya yang diperoleh dari produsen. Antonim dari produsen, antonim itu lawan kata ya, kalau sinonim tadi persamaan. Antonimnya adalah lawannya adalah konsumen. Produsen itu yang memproduksi, lawannya adalah konsumen, pemakai. Nomor 6, sebuah paragraf yang memiliki kalimat utama di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Nomor 7, perhatikan bacaannya. Kalian harus membaca bacaan ini ya, supaya bisa menjawab. Nomor 7, tuliskan kalimat utama paragraf tersebut. Nomor 8, jika akan menulis cerita perlu memperhatikan susunan kalimatnya. Terdiri dari apa sajakah kalimat dalam satu paragraf tersebut? Terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Demikian tadi anak-anak pembahasan yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan ya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa di pembelajaran yang keempat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.